Yups. Wih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah harmonisasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Ahmad Raihan. Saya Aditya Arjun Setiawan. Saya Anastasia Tiara Akmal. Artikel 1. Advanced Fuji-based Smart Energy Auditing Camp for Smart Building and Environment with Solar Integrate System. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan metode audit energi berbasis Fuji Logic pada lingkungan bangunan pintar yang terintegrasi dengan sistem energi surya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi secara signifikan, serta menurunkan biaya listrik dengan mempertimbangkan waktu operasi, beban, dan pemanfaatan energi surya. Next. Selanjutnya, yaitu metodologi audit energi. Selanjutnya, yaitu objek atau kasus audit energi. Objek audit energi adalah 5 bangunan residensial di kota Kasgan, Uttar Pradesh, India. Masing-masing bangunan dipasangi sistem energi surya dan dianalisis beban-beban listrik utamanya seperti pompa air, kipas angin, mesin cuci, lampu pijar, TV, setrika, dan kulkas. Next. Selanjutnya itu metodologi audit energi yang digunakan. Yang pertama, menggunakan pendekatan Fuji Logic Controller atau FLC untuk mengatur waktu operasi perangkat listrik berdasarkan pemanfaatan energi surya. Yang kedua yaitu input FLC, waktu atau T, beban atau L, dan waktu pemanfaatan energi surya atau SU. Yang ketiga itu output FLC, penghematan energi dalam kategori linguistik seperti medium low, normal low, high, dan lain-lain. Untuk temuan utamanya yang pertama itu ada Fuji Logic Controller, terbukti mampu mengurai konsumsi energi secara signifikan. Yang kedua ada rata-rata penghemat energi di 54,90%. Terusnya ada yang ketiga ada rata-rata penghematan biaya listrik di 69% setelah penerapan kontrol fusi dan integrasi sistem surya. Dan rekomendasi dan kontribusi ilmiahnya, yang pertama dari rekomendasinya itu pendekatan Fuji Logic dapat diimplementasikan secara luas di bangunan residensial dan komersial untuk mendukung pembangunan smart city berbasis energi terbarukan. Yang kedua ada kontribusi ilmiah yaitu menawarkan metode audit energi berbasis AI yang dapat adaptif terhadap variabilitas beban dan pasok energi surya dapat direplikasi pada skenario dunia nyata dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk ini ada kelebihan dan keterbatasan pada artikel ini. Yang pertama ada kelebihannya yaitu menggunakan pendekatan cerdas adaptif atau Fuji Logic yang responsif terhadap kondisi real konsumsi energi. Yang kedua ada didukung data lapangan atau real energy consumption dan dari 5 bangunan. Yang ketiga ada menyediakan analisis ekonomi dan teknis secara rinci. Keterbatasannya di sini itu ada yang pertama, studi terbatas pada 5 bangunan di kota Kasgani belum mencakup variasi iklim tipe bangunan lainnya. Yang kedua ada FLC memerlukan tuning awal yang kompleks untuk kondisi yang berbeda. Yang ketiga ada implementasi secara penuh memerlukan investasi awal, misalnya pemasangan sistem PV2KW. Untuk Terus artik kemudian artikel kedua ada evaluating the energy readiness of national building stocks towards benchmarking. Tujuan penelitiannya
Yaitu penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan energi bangunan nasional di Estonia menuju standar Zero Energy Building (ZEB) melalui metode benchmarking menggunakan database sertifikat kinerja energi atau EPC. Tujuan utamanya adalah memberikan cara sistematis dan efisien untuk memantau, mengevaluasi, serta memproyeksikan efisiensi energi dan kesiapan bangunan pada skala nasional dan data terbatas. Objek atau kasus audit energi yaitu objek penelitian ini adalah stok bangunan nasional di Estonia mencakup 34.625 sertifikat EPC dari berbagai jenis bangunan seperti sekolah, kantor, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas umum lainnya di kota besar seperti Tallinn, Tartu, dan Pärnu. Analisis difokuskan pada 11 klaster bangunan utama. Metodologi audit energi yang digunakan ada tiga. Yang pertama menggunakan pendekatan benchmarking berbasis distribusi statistik dari nilai EPC. Yang kedua adalah fitting distribusi dilakukan terhadap data EPC atau KEK atau ETA untuk setiap tipe bangunan. Menggunakan metode distribusi log normal, gamma, atau multimodal sesuai karakteristik data. Terus yang terakhir ada estimasi tren waktu menggunakan fit linear terhadap data EPC dari bangunan baru atau renovasi sejak tahun 2000. Temuan utamanya di sini ada tiga. Yang pertama itu ada Rehan, Rehan, Rehan. Selanjutnya itu temuan utama. Yang pertama, sebagian besar bangunan publik seperti sekolah dan kantor menunjukkan tren perbaikan efisiensi energi yang jelas. Yang kedua yaitu 73% dari tipe bangunan diperkirakan akan mencapai status JEB sebelum tahun 2050 jika tren saat ini berlanjut. Yang ketiga yaitu bangunan sekolah atau K2 diproyeksikan mencapai status JEB paling cepat yaitu pada tahun 2023, sedangkan sektor komersial pada tahun 2027. Selanjutnya itu rekomendasi dan kontribusi ilmiah. Rekomendasi yang pertama, pendekatan benchmarking berbasis EPC dapat diadopsi secara nasional sebagai alat pemantauan dan audit efisiensi energi bangunan. Yang kedua, penyesuaian regulasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas renovasi bangunan di sektor privat. Selanjutnya itu kontribusi ilmiah. Yang pertama, memberikan metode praktis, murah, dan komputasional ringan untuk evaluasi kesiapan energi bangunan skala nasional. Yang terakhir, menyediakan tabel benchmarking per jenis bangunan yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas audit. Selanjutnya itu kelebihan dan keterbatasan artikel. Yang pertama, kelebihan analisis berbasis EPC nasional yang sangat besar dan mencakup berbagai tipe bangunan. Metodologi dapat direplikasikan dan diimplementasikan dengan mudah. Yang terakhir, memberikan proyeksi konkret waktu capaian JEB berdasarkan tren empiris. Selanjutnya itu keterbatasan. Yang pertama, hanya menggunakan data terbatas seperti EPC, luas area, tahun bangun atau renovasi, tanpa mempertimbangkan kondisi operasional atau perilaku pengguna. Yang terakhir, analisis EPC dilakukan secara agregat tanpa memperhitungkan konsumsi energi aktual dari sistem tertentu seperti HVAC, pencahayaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada artikel ketiga yaitu Energy Audit Analysis of Boiler by Using Direct and Direct. Metode menggunakan case study of PT Pupuk Kalimantan Timur, Indonesia. Tujuan penelitiannya di sini untuk efisiensi boiler batu bara di PT Pupuk Kalimantan Timur menggunakan metode langsung atau direct method dan tidak langsung indirect method untuk mengidentifikasi efisiensi bahan bakar batu bara serta penggunaan energi yang berlebihan. Saya ada objek atau kasus audit energinya. Di sini itu boiler circulating fluid bed atau CFB yang digunakan di PT Pupuk Kalimantan Timur, produsen terbesar urea dan amonia di Indonesia.
Audit dilakukan pada boiler 1 dan boiler 2 dengan penggunaan batu bara jenis low rank dan medium rank. Untuk metodologi audit energi yang digunakan ada dua. Yang pertama itu ada metode langsung atau direct method. Di sini itu menghitung efisiensi dengan membandingkan energi dalam uap dengan energi dalam bahan bakar. Yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect method, menghitung efisiensi berdasarkan jumlah energi yang hilang atau losses. Jadi untuk temuan utamanya ada empat. Itu efisiensi boiler lebih tinggi saat menggunakan batu bara medium rank dibandingkan low rank. Senilai efisiensi berdasarkan metode langsung, medium rank ada di 91,84% dan 93,09%. Untuk low ranknya ada di 89,70% dan 91,6%. Kemudian rekomendasi dan kontribusi ilmiah. Ada dua. Rekomendasinya adalah untuk penelitian selanjutnya. Persamaan efisiensi dapat dimodifikasi agar mencerminkan kondisi proses yang lebih nyata dan dapat digunakan secara lebih luas di industri lain. Kontribusi ilmiahnya adalah memberikan referensi kuantitatif mengenai perbandingan efisiensi boiler berdasarkan jenis batu bara dan memberikan dasar teknik serta metodologi yang dapat diadopsi dalam audit energi industri pupuk dan sejenisnya. Kelebihan dan keterbatasan artikelnya, yang pertama kelebihannya ada tiga. Yang pertama menggunakan data primer dari observasi lapangan secara aktual. Yang kedua menerapkan dua pendekatan analisis yang komprehensif dan standar ASME. Yang ketiga adalah relevan untuk penerapan nyata di industri yang menggunakan boiler atau batu bara. Keterbatasannya ada tiga juga. Yang pertama ada studi berbasis studi kasus sehingga hasilnya bergantung pada kondisi spesifik di lapangan. Yang kedua, tidak memasukkan variasi kondisi operasional atau simulasi optimasi yang lebih kompleks. Yang terakhir, persamaan efisiensi masih menggunakan model umum dan belum dimodifikasi secara spesifik untuk kondisi dinamis. Kesimpulannya dari Kesimpulannya, audit energi harus disesuaikan konteks industri, ke teknik langsung, terus ke perumahan, adaptif, ke negara, negara ke statistik makro. Terus efisiensi energi tergantung pada kualitas input, bahan bakar, perangkat, perilaku pengguna. Data historis dan digitalisasi audit seperti EPC dan Fuzi Logic menjadi tren utama. Hasil audit energi bisa dijadikan dasar rekomendasi kebijakan atau optimasi teknis. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.